Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas materi hasil kerja kelompok kami yang berjudul memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Adelianti, Indah Anggraini, Ulfianti, Ulil Asmi, Wiska. Yang terhormat kepada dosen Syaul Haq selaku dosen pembimbing kami mata pelajaran pengetahuan komputer. Di video ini saya akan membahas tentang yang pertama, sejarah Microsoft Excel, kedua, pengertian Microsoft Excel, ketiga, fungsi Microsoft Excel, keempat, kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel, kelima, istilah yang sering muncul dalam Excel, keenam, komponen pada Excel, ketujuh, cara menjalankan Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa itu aplikasi pengolahan data. Aplikasi pengolahan data adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data dan grafik. Dan yang selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu sejarah tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985 pada sistem operasi Mac OS atau Macintosh dan masih bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran tersebut, banyak yang menuntut Microsoft, sebab perusahaan lain yang bergerak dalam bidang finansial menggunakan nama Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut, dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Dan untuk menguatkan nama Excel tersebut, pihak Microsoft akhirnya memberi nama software dari perusahaan penuntut untuk memastikan tidak ada lagi masalah dari penamaan Excel di kemudian hari. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0 dan Excel sukses untuk mengalahkan pesaingnya yang bernama Lotus 123 sebab Lotus pada saat itu masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel sukses menggeser pesaingnya dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal. Pada saat pertama kali dimasukkan ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft mendesain ulang tampilan Excel supaya senada dengan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sampai sekarang. Pada tahun 1933, Excel tidak memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dipakai dalam worksheet, dan di dalam versi selanjutnya, Microsoft menambahkan Integrated Development Environment atau IDE untuk bahasa VBA Excel. Versi VBA kemudian menambahkan dukungan kelas modul sehingga mengizinkan penggunaan teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA. Fungsi otomatis yang disediakan oleh VBA menjadi Excel sebagai sebuah target virus-virus Markov. Poin selanjutnya, pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka, menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data, serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom.
tempat memasukkan angka pada Microsoft Excel. Poin selanjutnya, fungsi Microsoft Excel. Fungsi Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Ketiga, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Keempat, melakukan analisis dan riset harga. Kelima, melakukan perhitungan statika. Keenam, membantu sebagai berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. 7. Membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. 8. Konversi mata uang. 9. Membuat grafik persamaan matematika. 10. Membuat program Excel dengan Visual Basic. 11. Melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. 12. Sarana pembelajaran komputer dan logika. Poin berikutnya, kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Kelebihan Microsoft Excel yang pertama, user interface yang mudah untuk dipahami. Kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Kelima, mempunyai ekstensi atau XLS terpopuler untuk software spreadsheet. Keenam, dalam membaca ekstensi standar spreadsheet atau CSV. Yang ketujuh, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. 9. Spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. 10. Resource RAM dan memori kecil dibanding program sejenis. 11. Digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. 12. Mendukung Visual Basic. 13. Menyediakan fitur Research Pane untuk mempermudah mencari efisiensi analisis data dengan Microsoft Excel, menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Berikutnya, kekurangan Microsoft Excel. Yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Kedua, jumlah sel terbatas. Ketiga, ADD-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, tidak perlu powerful dibanding software sejenis contoh MATLAB dan SAS. Poin berikutnya, istilah yang sering muncul dalam Excel. Yang pertama, book. Book merupakan lembar kerja yang satuan terbesar, terdiri dari beberapa worksheet. Contohnya seperti pada gambar di samping. Kedua, sheet. Sheet merupakan lembar kerja yang ditampilkan pada layar monitor. Pada Excel, satu dokumen bisa menampilkan sheet lebih dari satu. Contohnya seperti gambar di samping. Nama sheet ini juga bisa diganti dengan apa yang kita mau dengan cara klik kanan, kemudian rename, dan masukkan nama yang kalian inginkan. Ketiga, worksheet. Worksheet merupakan lembar kerja yang terdiri dari kolom A dan dari baris 1. Contohnya seperti pada gambar di samping. Keempat, sel. Sel berpotongan antara kolom dan baris. Misal, sebuah sel berada pada kolom E, baris 5, maka dinamakan sel E5. Contohnya pada gambar yang ada di samping. Kelima, row. Bagian dari worksheet yang arahnya vertikal, yang dinamai dengan angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Contohnya seperti yang ada pada gambar di samping. Keenam, kolom. Kolom merupakan bagian dari worksheet yang arahnya horizontal, yang dinamai dengan abjad A, B, C, dan seterusnya. Contohnya pada gambar di samping. Untuk mengoperasikan fungsi Excel, maka dibutuhkan rumus-rumus untuk mempermudah mengoperasikan program. Yang pertama ada rumus sum, yaitu untuk penjumlahan atau menjumlahkan. Kedua ada average. Average yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata suatu data. Berikutnya if, untuk membuat fungsi kondisi. Keempat, max,
untuk menentukan nilai maksimum atau nilai terbesar pada suatu data. Min untuk menentukan nilai minimum terkecil pada suatu data. Poin berikutnya, komponen pada Excel. Microsoft Excel mempunyai 4 komponen utama, yaitu yang pertama row heading. Row heading atau kepala garis adalah penunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. Row heading juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari penunjuk sel. Jumlah baris yang disediakan oleh Microsoft Excel adalah 65.536 baris. Yang kedua, kolom heading. Kolom heading atau kepala kolom adalah penunjuk lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. Sama halnya dengan row heading. Kolom heading juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari penunjuk sel. Kolom disimbolkan dengan abjad A sampai Z dan gabungannya. Setelah kolom Z, kita akan menjumpai kolom AA, AB sampai dengan AZ. Lalu kolom BA, BB sampai dengan BZ. Begitu seterusnya sampai kolom terakhir, yaitu IV berjumlah 256 kolom. Ketiga, sel pointer atau penunjuk sel adalah penunjuk sel yang aktif. Sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Sel diberi nama menurut posisi kolom dan baris. Contoh, sel A1 berarti perpotongan antara kolom A dengan baris 1. Keempat, formula bar. Formula bar adalah tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus yang kita gunakan nantinya. Dalam Microsoft Excel, pengetikan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Misalnya, kita ingin menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel A1 dengan B1. Maka, formula bar dapat diketikkan sama dengan A1 tambah B1. Poin berikutnya, cara menjalankan Microsoft Excel. Untuk menjalankan program Microsoft Excel, kita dapat melakukan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, double klik ikon Microsoft Excel jika ada yang terdapat pada layar desktop. Atau poin kedua, klik ikon Microsoft Excel pada Microsoft Office Core Quote Bar jika ada. Atau poin ketiga, melalui menu Start Program Microsoft Excel. Atau poin keempat, melalui menu Start, Run, Browse, lalu mencari berkas Excel X. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.